Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kesehatan ini terus kita dapat sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan lokakarya pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya sharing. Ibu sekalian, hari ini kita sudah sampai pada lokakarya 5. Saya akan membersamai Bapak Ibu hari ini selama 10 menit ke depan. Nah, baiklah Bapak Ibu, pada lokakarya 5 ini kita mengambil tema tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Saya Eni Krisnawati dari SDN 12 Pemunduran, Muaro Jambi. Bapak Ibu sekalian, di kegiatan ini ada beberapa alur yang kita lalui, mulai dari pembukaan, kemudian menyampaikan tujuan, selanjutnya menggali pemahaman, diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama, selama pembelajaran ini berlangsung, Bapak Ibu semuanya dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian untuk mikrofonnya tolong di-unmute kecuali ketika diminta untuk berbicara. Dan kemudian menggunakan kolom chat dan raise hand jika diperlukan. Nah, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas ini, apakah udah sepakat atau ada yang mau ditambahkan? Atau perlu ada yang dikurangkan? Sepakat, Bu. Gimana Bapak Ibu? Oke. Oke, sepakat semua ya Bapak Ibu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk yang pembukaan kita awali dengan doa. Dari Bapak Ibu semuanya, siapa yang mau memimpin doa? Boleh send Bapak Ibu. Izin, Bu. Saya, Bu. Ya, baik Pak Nanang. Kepada Pak Nanang dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kelancaran kegiatan lokakarya kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Nanang yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita ucapkan tadi terkabul. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk tujuannya yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pada hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, ada 3. Yang pertama, menurut Anda, apa urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, aset apa saja yang dimiliki sekolah terkait program yang berpihak kepada murid? Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu tuliskan di Jamboardnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini menurut Pak Nanang, program yang dibuat harus berdasarkan kebutuhan murid. Kemudian untuk Pak Rahmat, di sini penting agar kita ada panduan dalam melaksanakan kegiatan yang berdampak pada murid. Nah, dan yang terakhir Pak Maulana Hardi, dengan pendidikan yang memerdekakan maka diharapkan semuanya kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi sehingga tujuan pembelajarnya tetap tercapai. Nah, jawaban Bapak Ibu semuanya ini sangat bagus sekali, udah sesuai dengan latar belakang pendidikan program. Nah, di sini untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikannya secara langsung? Ya, Rahmat Wijaya, Bu.
Iya, oke. Silakan Bapak Rahmat Ya, Wijaya. izin mengungkapkan pendapat. Menurut saya itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan adanya program yang kita rencanakan betul-betul matang, itu jadi panduan bagi kita untuk melaksanakan di lapangan nantinya. Jadi sebagai model atau sebagai panduannya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali. Dengan adanya panduan, apa yang mau kita lakukan itu akan tertata dan itu akan berdampak kepada siswa kita. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini tentang program apa yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program yang berpihak pada murid? Nah, di sini ada yang menjawab pembelajaran dengan teknologi. Ya, sekarang teknologi sudah sangat canggih sekali. Kemudian di sini ada Pak Rahmat, pembelajaran yang menyenangkan dengan game dan permainan yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran menggunakan game ini, apalagi di sekolah dasar, ini sangat menyenangkan sekali. Jadi bermain sambil belajar. Kemudian di sini ada Pak Maulana, beliau mengatakan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, seperti gaya belajar, minat, serta kebutuhan di dalam pembelajaran. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu jawabannya. Di sini apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikannya secara langsung Bapak Ibu? Boleh Resen? Ya, silakan Pak Afandi. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Terkait pertanyaan program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program yang berpihak pada murid. Saya kira banyak sekali yang dapat kita lakukan segera saat apalagi ketika melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran itu. Dan tentu harapannya agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama mulai dapat dilakukan adalah memastikan kebutuhan belajar siswa, kesiapan, minat belajar, dan profil belajar. Ini menjadi tindakan yang perlu segera dilakukan oleh seorang guru, sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat benar-benar produktif. Demikian. Terima kasih, Bu. Sangat luar biasa sekali. Memang betul Pak Apandi, setelah kita memenuhi apa yang dibutuhkan siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran apa yang kita sampaikan. Sangat luar biasa sekali Pak Apandi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, di sini tentang aset. Aset apa saja yang dimiliki sekolah terkait program yang berpihak kepada murid. Iya Pak, silakan Pak. Ya Bu, jadi aset yang menunjang untuk kegiatan pembelajaran dari pertanyaan sebelumnya yaitu tentang pembelajaran berbasis teknologi. Kebetulan di sekolah saya itu ada lab komputer, lalu juga siswa diperbolehkan membawa handphone untuk kategori-kategori tertentu jika ada guru yang menginginkan pembelajaran, dan juga jaringan internet yang memadai. Jadi hal ini bisa menjadi aset untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis TIK, Ibu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sangat luar biasa sekali. Ternyata di sekolah Pak Nanang sudah ada mempunyai labor. Itu bisa digunakan untuk memudahkan siswa dengan teknologinya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan di Jamboard tadi itu sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk membuat suatu program yang berpihak kepada siswa, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan latar belakangnya. Kemudian tujuan serta aset-aset yang dapat kita gunakan yang untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Gimana Bapak Ibu?
ada yang mau ditambahkan? Saya, Bu. Iya, Pak. Saya mau menambahkan tentang aset apa saja yang dimiliki sekolah terkait program yang berpihak pada murid. Nah, kalau di saya kebetulan aset yang dimiliki itu dari segi manusia mungkin ada guru, kepala sekolah, kemudian murid, wali murid, masyarakat, dan dunia usaha atau dunia industri. Kemudian untuk sarana dan prasarana itu kalau kami SMK ini ada seperti lab komputer, kemudian ada ruang praktek siswa. Selain itu ada fasilitas WiFi, kemudian itu instalasi listrik di setiap kelas, dan untuk aset lingkungan adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar, kemudian ada kerjasama dengan dunia usaha maupun dunia industri. Baik, terima kasih Pak Hardi. Sangat luar biasa sekali jawabannya. Karena dengan adanya aset-aset seperti aset manusia yang Bapak bilang, yang Bapak kasih tahu tadi, seperti wali murid dan sebagainya, itu akan menunjang pendidikan di sekolah tempat kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk referensi kita hari ini, saya menyediakan link Mentimeter. Di referensi kita pada hari ini, menurut Anda, apakah tujuan kegiatan ini sudah tercapai? Ya, di sini ada yang menjawab ya tercapai. Kemudian luar biasa tercapai. Alhamdulillah ya Bapak Ibu untuk referensi hari ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.